Nah, menurut saya ini penting juga. Ya, nambah ya dari apa yang disampaikan tadi Pak Prof. Sangidu, bahwa kita membahasakan diri kita itu jangan kering, ya. Tapi kita narasikan keunggulan-keunggulan kita. Baik itu yang sifatnya yang bisa dikuantifikasi ataupun yang hanya memang disampaikan secara kualitatif, ya, dijelaskan. Itu menurut saya keunggulan dari IAIN Kediri juga yang bisa dikembangkan. Lalu yang kedua, al-muhitul ilmi, ya. Lingkungan keilmuan, lingkungan ilmiah yang terbangun di Kediri. Ini juga menurut saya dengan banyak sekali pondok pesantren, kiai-kiai dan tokoh-tokoh agama yang memiliki pemahaman yang sangat kuat, ya, terhadap hazanah keislaman klasik, bahkan juga kontemporer. Ini sesungguhnya menjadi daya dukung untuk IAIN Kediri berkembang. Jadi al-muhitul ilminya itu musyajji', ya, sangat suportif. Jadi tidak perlu IAIN Kediri menceritakan dirinya kepada masyarakat. Tidak perlu IAIN Kediri itu membangun frekuensi supaya sama gelombangnya dengan tokoh-tokoh yang ada, karena frekuensinya udah sama. Nah, karena itu menurut saya al-muhitul ilmi yang sangat musyajji' ini, yang sangat suportif ini, tidak boleh dipandang sebagai bagian di luar IAIN Kediri. Dulu saya pernah diskusi dengan pimpinan IAIN Mataram, lalu menjadi UIN Mataram. Saya bilang kepada beliau itu, ya, rektor, wakil rektor, bisa enggak UIN Mataram itu mengalokasikan waktu dan ruang untuk tokoh-tokoh yang sudah punya kredensial kuat di masyarakat, tokoh agama yang memang nyata-nyata dia bekerja, berdakwah, nyata kontribusinya, pesantrennya maju, kemudian juga aktivitasnya nyata-nyata terasa oleh masyarakat. Kasih dia bicara di UIN Mataram, undang dia sebagai dosen tamu. Nggak usah ditentukan temanya apa, suruh ngomong aja. Persilakan dia ngomong aja, cerita tentang hidupnya. Bagi saya itu tidak kalah pentingnya dibanding textbook yang dibaca oleh mahasiswa kita. Karena itu al-mithalul hayy, suatu teladan hidup. Itu bukti nyata, ya, yang telah mampu menggabungkan antara teori dan praktik. Kalau textbook kan kognitif saja. Contoh saya sampaikan, ini kan kita punya banyak tuan guru nih di Lombok ini, saya bilang waktu itu. Lihat saja mana tuan guru, tidak harus tuan guru yang terkenal, masyhur, yang punya tidak. Tapi lihat, ada banyak sekali tuan guru yang mampu menggerakkan masyarakat di daerah-daerah terpencil dengan sumber daya yang terbatas, tapi dia bisa bikin masyarakat itu nyaman, aman, harmonis. Ekonominya mungkin tidak terlalu maju, tapi kemiskinan tidak membuat mereka kufur. Kemiskinan tidak membuat mereka kehilangan semangat untuk membangun daerah mereka. Kan tokoh-tokoh kayak gini perlu, gitu. Nah, itu yang saya sampaikan, ya. Coba, kan kita sering, ya dunia akademis itu kan kadang juga trap, ya. Itu ada jebakan yang tidak kita sadari. Jebakannya adalah di dalam pikiran kita, ya, orang yang boleh masuk ke kampus, ke lembaga pendidikan tinggi, dia harus punya kredensial akademik yang jelas. Dan itu kita ukur dengan S1, S2, S3, dan guru besar. Menurut saya ini jebakan. Karena, ya, dengan ukuran apapun, ya, kalau kita bicara tentang pembangunan manusia, maka kredensi akademik itu tidak cukup. Jadi kampus juga perlu untuk membuka dirinya kepada al-muhitul ilmi itu. Buka diri, kiai yang nggak pernah sekolah katakan, ya, ngaji kitab tapi dia bisa merubah dan menggerakkan,
minta dia bicara di depan mahasiswa kita. Itu dampak luar biasa. Saya sampaikan itu kepada Win. Itu bagian dari bagaimana al-muhitul ilmi itu, ya, itu kita masukkan sebagai bagian dari intangible asset dari perguruan tinggi kita. Jadi kalau kita bicara tentang, misalnya nih, kita buat katakanlah studi tentang IAIN Kediri. Anda muatkan di situ aset IAIN Kediri A, B, C, D. Saya hakul yakin, ya, bahwa seringkali kita melupakan kita punya intangible asset itu. Masukkan saja sebagai aset IAIN Kediri ini keberadaannya, ya, di dalam suatu atmosfer keilmuan, keislaman yang sangat kokoh. Kemampuannya untuk bisa berkolaborasi dengan tokoh-tokoh, ya, yang informal, non formal, tapi nyata kontribusinya itu aset juga. Dan mohon maaf kalau kita bicara ke luar negeri membangun jejaring kerjasama, itu kalau kita muatkan, ya, narasi yang kering, bicaranya kami punya guru besar sekian, dosen sekian, laboratorium sekian-sekian, nggak nendang, Pak. Dalam arti itu sudah biasa. Tapi kalau kita bisa narasikan IAIN Kediri ini adalah institusi pendidikan Islam yang berada di satu kota santri, yang di sampingnya itu dan menjadi bagian integral darinya adalah pondok-pondok pesantren besar yang memiliki puluhan ribu dan tokoh-tokoh dan segala macam, kita narasikan dengan baik. Oh, itu akan luar biasa. Dan itu bisa menjadi daya tarik. Karena selalu dalam kerjasama pendidikan tinggi itu kategori social environment-nya itu tinggi sekali sekarang. Jadi kan selalu orang bicara tentang governance, environment, sosial, ya. Social, environment, governance. Itu selalu menjadi perhatian gitu. Nah, menurut saya ini penting juga. Ya, nambah ya dari apa yang disampaikan tadi Pak Prof Sangidu, bahwa kita membahasakan diri kita itu jangan kering, ya. Tapi kita narasikan keunggulan-keunggulan kita. Baik itu yang sifatnya yang bisa dikuantifikasi ataupun yang hanya memang disampaikan secara kualitatif, ya, dijelaskan. Itu menurut saya keunggulan dari IAIN Kediri juga yang bisa dikembangkan. Nah, yang ketiga menurut saya juga ada al-kafa'atul basyariyah, ya. Jadi kalau melihat dari sumber daya di IAIN Kediri, saya yakin kafa'atul basyariyah itu terus meningkat dan itu suatu hal yang harus diapresiasi oleh teman-teman semua. Era sekarang, ya, menurut saya nih, ya, era sekarang ini sudah tidak relevan lagi kita mengkotak-kotakkan UIN atau IAIN yang berada di pusat provinsi dengan yang ada di periferal atau di kabupaten-kabupaten. Itu sudah tidak relevan. Bahasa gampang lugasnya, kita tidak relevan mengatakan secara mutlak, wah IAIN Sunan Ampel lebih bagus dari IAIN Kediri. Nggak usah ngomong begitu. Nggak usah ngomong begitu. Tidak relevan. Karena sekarang kan semua sarana-sarana untuk peningkatan kualitas itu sudah terbuka untuk semua. IAIN Kediri lokasinya boleh di Kediri, tapi seperti kata Pak Prof Sangidu, dia bisa berpikir global, dia bisa menjaring kerjasama dengan siapapun, dia bisa menyajikan dirinya sebagai satu perguruan tinggi potensial untuk suatu perubahan masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan. Banyak yang bisa dibahasakan. Jadi al-kafa'at basyariyah itu menurut saya juga satu hal yang perlu disyukuri. Yang terakhir, nah ini satu hal yang mungkin juga tidak semuanya yang menyadari, bahwa kalau kita lihat sejarah, ya, ini dalam konteks Al-Azhar secara khusus, Bapak-bapak Ibu, catatan sejarah bahwa santri Al-Azhar pertama yang dicatat nih oleh sejarah namanya Kiai Haji Abdul Hamid Diponegoro 1850 dari Jampes, Kediri bukan? Kediri. Beliaulah yang mengawali pondok pesantren yang kemudian diteruskan oleh Kiai Ihsan Jampesi dan seterusnya.
Jadi kalau bicara kerjasama ya antara Kediri dan Timur Tengah ya, itu hanya meneruskan saja. Jadi sudah ada al-irthut tarikhi, ada legacy sejarahnya. Jadi Yayan Kediri bisa mengatakan kemana-mana dan bahkan itu bisa disuarakan juga ketika misalnya membangun kerjasama dengan Al-Azhar, dengan Mesir, bahwa santri Al-Azhar, mahasiswa Al-Azhar yang dari Indonesia, waktu itu belum ada Indonesia, Nusantara, itu yang pertama itu dari Kediri. Namanya Kiai Haji Abdul Hamid di Ponorogo. 1850 kalau tidak salah. Nah, jadi ini juga bagian ya dari hazanah ya yang patut untuk disyukuri, dijadikan sebagai apa ya, sebagai kebanggaan kolektif lah kira-kira dalam konteks yang baik gitu ya, bahwa Kediri itu ternyata dari dulu sudah punya sejarah gitu dengan Timur Tengah dalam konteks ya, dalam konteks nyantri menuntut ilmu, ada katakanlah hubungan keilmuan yang sudah terbangun sejak abad ke-19 menurut catatan sejarah. Bisa jadi sebelumnya juga sudah ada. Ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan ya, untuk membangun apresiasi kepada teman-teman Yayan Kediri. Insya Allah apa yang diniatkan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan, kesabaran, dan kesungguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.